Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa inni usi nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu pemirsa Khazanah Ramadan pada pesantren Sumatera Tauhid Parabe tahun 1442 Hijriah. Marilah pada episode pertama ini kita sisihkan waktu kita untuk mempelajari atau mengingat kembali pokok-pokok ajaran Islam, terutama mengenai ibadah puasa Ramadan. Marhaban ya Ramadan, syahrun mubarak. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, bulan yang penuh ampunan. Hendaknya kita mengetahui hukum dan fikih mengenai bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan, difardukan atas kalian melaksanakan puasa Ramadan sebagaimana telah difardukan kepada kaum sebelum Anda. Mudah-mudahan dengan berpuasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu pemirsa Khazanah Ramadan yang berbahagia, dalam program ini izinkan kita membahas kenapa kaum muslim wajib berpuasa. Yang pertama karena perintah Allah Subhanahu wa taala tadi. Di lain hal, puasa Ramadan merupakan tiang yang menopang terbangunnya kehidupan beragama Islam dalam setiap pribadi individu manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa Khazanah Ramadan di mana saja berada, di samping firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dibacakan tadi, para ulama mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah bin Umar yang telah dituliskan di papan tulis ini. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan bapaknya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, agama Islam dibina atau dibangun atas 5 pilar. Syahadati an la ilaha illallah, bersyahadat bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah secara benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad merupakan Rasulullah, utusan Allah. Kemudian pilar yang kedua, wa iqamis salat, mendirikan salat, bukan mengerjakan salat ini, mendirikan, wa iqamis salat. Yang ketiga, wa itaiz zakat, menunaikan kewajiban membayar zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitri. Yang keempat, wal haji, menunaikan haji. Dan yang kelima pilar dalam agama Islam itu adalah wa shaumi Ramadan, menunaikan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Dalam riwayat lain, pilar keempat wa shaumi Ramadana, dan pilar kelima wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Bapak Ibu pemirsa Khazanah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjadi pegangan dan ijma' para fuqaha serta para ulama mengatakan bahwa kewajiban melaksanakan puasa Ramadan hukumnya adalah wajib fardhu ain dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Bapak Ibu pemirsa Khazanah Ramadan, hadis ini diriwayatkan sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad. Marilah kita lihat apa sih puasa Ramadan. Puasa Ramadan secara bahasa atau secara lughatan artinya al-imsak. Al-imsak, menahan. Boleh saja bentuknya menahan ucapan, menahan diri, menahan nafsu, menahan ingin makan dan ingin minum. Secara bahasa tidak salah Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan Maryam mengatakan, inni nadartu lirrahmani shauma, aku berjanji kepada Allah untuk sauma, menahan, maksudnya menahan ucapan, tidak ngomong, tidak berbicara. Tapi secara istilah puasa maksudnya adalah imsakun an muftirin, menahan diri dari segala apa saja yang dapat membatalkan status seorang berpuasa. Bisyurutihi, dengan melengkapi syarat-syarat seorang bisa dikatakan berpuasa. Min tulu'il fajri, mulai dari terbitnya fajar shadiq
ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Faedah dan keutamaan berpuasa itu menggugurkan dosa-dosa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahuma idza ujtunibatil kaba'iru. Antara salat yang 5 waktu, antara Jumat ke Jumat berikutnya dalam satu minggu, kemudian antara bulan Ramadan dengan bulan Ramadan lainnya apabila dipuasakan dalam satu tahun itu, merupakan penghapus dosa. Allah tidak sebutkan dosa kecil ataupun dosa besar, tapi Allah berkehendak akan menghapuskan dosa dengan amalan tersebut selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Bapak dan Ibu pemirsa Khazanah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi fadilah dan keuntungan berpuasa. Di samping bentuk kepatuhan kepada Allah dan kepada Rasulullah, dapat membersihkan diri dari dosa-dosa. Apa saja syarat-syaratnya? Seseorang apabila beragama Islam, bulugh, sudah balik, al-aqlu, sudah sempurna akalnya, al-iqamah, menetap di satu tempat dia tinggal, as-sihhah, dia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka telah terpenuhi baginya kewajiban berpuasa bulan Ramadan. Namanya disebut dengan syarat wajib berpuasa Ramadan. Diteruskan dengan syarat sah berpuasa Ramadan, yaitu hendaknya dia berniat sebelum masuknya waktu untuk melaksanakan solat subuh atau sebelum fajar. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, man lam yubayyit as-siyama min al-laili fala siyama lahu. Siapa yang tidak membaca niat atau memasang niat di malam hari untuk berpuasa besok hari, maksudnya puasa bulan Ramadan, maka tidak dihitung puasanya itu. Kemudian apa saja yang dapat membatalkan kita berpuasa? Ini sudah kita ketahui. Yang pertama, riddah, seseorang yang tiba-tiba dia murtad. Kemudian al-aklu wasyurbu, makan dan minum secara sengaja. Al-jima'u, berhubungan intim laki-laki dan perempuan, suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kemudian at-taqayyu amdan, muntah dengan sengaja. Tambah yang terakhir, niyatul khurub, semata-mata sudah ingin menghentikan puasa, pada saat itu juga batallah puasanya. Maka sangat hati-hati kita menjaga moralitas dalam berpuasa. Bapak dan Ibu, sebagai penutup pada Khazanah Ramadan program episode hari ini, di dalam mazhab Syafi'i yang difatwakan oleh Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitabnya Kanzur Raghibin, fidyah hanya berlaku untuk pengganti puasa Ramadan bagi orang yang tidak mungkin sanggup lagi melaksanakannya, seperti orang tua renta dan orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh. Adapun orang yang sakit sementara, ibu menyusui, ibu yang sedang hamil, maka apabila dia mengkhawatirkan kesehatan dirinya lantaran dia berpuasa, maka dia diberikan hak untuk membatalkan puasa dan berbuka, diganti kepada hari yang lainnya di bulan selain bulan Ramadan tanpa harus membayar fidyah. Fidyah berlaku kepada orang sakit atau orang tua yang tidak mungkin lagi melaksanakan puasa Ramadan. Bapak dan Ibu pemirsa Khazanah Ramadan di mana saja berada, inilah hal-hal yang penting yang harus kita ketahui mengenai puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan kualitas puasa kita bertambah di sisi Allah SWT dengan mengetahui pokok-pokok ajaran, rukun, syarat dan pembatal-pembatalnya. Sampai jumpa pada program berikutnya di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.